Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Nur Fajar. Saya dari tingkat 2A jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kendari. Di sini saya akan menjelaskan tentang imunisasi BCG, DPT, HB campak, dan polio. Imunisasi BCG. Definisi. Imunisasi BCG merupakan vaksin yang terdiri dari basil hidup yang dihilangkan virulensinya. Basil ini berasal dari suatu strain TB bovin yang dibiarkan selama beberapa tahun dalam laboratorium. BCG dapat merangsang kekebalan, meningkatkan daya tahan tubuh tanpa menyebabkan kerusakan. Sesudah vaksin BCG, TB dapat memasuki tubuh, tetapi dalam kebanyakan kasus, daya pertahanan tubuh yang meningkat akan mengendalikan suatu pembunuhan kuman-kuman tersebut. Fungsi imunisasi BCG. Imunisasi BCG berguna untuk mencegah terjadinya penyakit TBC yang primer atau yang ringan dan juga TBC yang berat seperti TBC pada selaput otak, TBC miliar yaitu pada seluruh lapangan paru, dan TBC tulang. Usia pemberian imunisasi BCG. Imunisasi BCG sedini mungkin atau secepatnya, tetapi pada umumnya 2 bulan. Jika diberikan setelah usia 2 bulan, disarankan dilakukan tes Mount-Tox terlebih dahulu untuk mengetahui apakah bayi sudah memasuki kuman Mycobacterium tuberculosis atau belum. Cara pemberian imunisasi BCG. Sesuai anjuran WHO, cara pemberian imunisasi BCG adalah melalui intradermal dengan lokasi penyuntikan pada lengan kanan atas atau penyuntikan pada paha kanan. Imunisasi BCG disuntikan secara intrakutan di daerah lengan kanan atas. Disuntikan ke dalam lapisan kulit dengan penyerapan pelan-pelan. Dalam pemberian suntikan intrakutan, agar dapat dilakukan dengan tepat, harus menggunakan jarum pendek dengan sangat halus dengan panjang jarum 10 mm dengan ukuran jarum 26 mm. Tanda keberhasilan. Tanda keberhasilan pemberian imunisasi BCG pada balita adanya timbul indurasi atau benjolan kecil dan eritema berwarna merah di daerah bekas suntikan setelah 1 atau 2 minggu kemudian, yang berubah menjadi pustula, kemudian pecah menjadi ulkus atau luka, tidak menimbulkan nyeri dan tidak diiringi panas atau demam. Luka ini akan sembuh sendiri dan meninggalkan tanda parut. Efek samping imunisasi BCG. Setelah diberikan imunisasi BCG, reaksi yang ditimbulkan tidak seperti pada imunisasi dengan vaksin lain. Imunisasi BCG tidak menyebabkan demam. Setelah 1-2 minggu diberikan imunisasi, akan timbul indurasi dan kemerahan di tempat penyuntikan yang berubah menjadi pastula, kemudian pecah menjadi luka. Luka tidak perlu pengobatan khusus karena luka ini akan sembuh secara spontan. Kontraindikasi imunisasi BCG. Imunisasi BCG tidak dapat diberikan pada yang pertama, reaksi uji tuberkulin lebih dari 5 mm, 2. menderita infeksi HIV, mendapat pengobatan radiasi, penyakit keganasan yang mengenai sumsum tulang atau sistem limfe, 3. menderita gizi buruk, 4. menderita demam tinggi, 5. menderita infeksi kulit yang luas, 6. pernah sakit tuberkulosis, 7. hamil. Imunisasi DPT. Pengertian imunisasi DPT. Imunisasi DPT adalah upaya untuk mendapatkan kekebalan terhadap penyakit difteri, pertusis, tetanus dengan cara memasukkan kuman difteri, pertusis, tetanus yang telah dilemahkan dan dimatikan ke dalam tubuh sehingga tubuh dapat menghasilkan zat anti yang pada saatnya nanti digunakan tubuh untuk melawan kuman atau bibit ketiga penyakit tersebut. Manfaat pemberian imunisasi DPT adalah yang pertama, untuk menimbulkan kekebalan aktif dalam waktu yang bersamaan terhadap penyakit difteri, pertusis atau batuk renjang, dan tetanus. Yang kedua, apabila terjadi penyakit tersebut akan jauh lebih ringan dibandingkan terkena penyakit secara alami. Jenis-jenis penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi DPT. Yang pertama, difteri, yang kedua, pertusis, yang ketiga, tetanus.
Jadwal pemberian imunisasi. Yang pertama, imunisasi DPT tidak boleh diberikan kepada anak yang sakit parah dan anak yang menderita penyakit kejang demam kompleks. Jika tidak boleh diberikan pada anak dengan batuk yang diduga mungkin sedang menderita batuk rejang. Yang kedua, DPT biasanya tidak diberikan pada anak usia kurang dari 6 minggu disebabkan respon terhadap pertusis dianggap tidak optimal. Sedangkan respon terhadap tetanus dan difteri adalah cukup baik tanpa memperdulikan adanya antibiotik maternal. Efek samping imunisasi DPT. Efek samping pada DPT mempunyai efek ringan dan efek berat. Efek ringan seperti pembekakan dan nyeri pada tempat penyuntikan dan demam. Sedangkan efek berat dapat menangis hebat, kesakitan kurang lebih 4 jam, kesadaran menurun, terjadi kejang dan syok. Imunisasi HB atau hepatitis B. Imunisasi hepatitis B adalah imunisasi yang digunakan untuk mencegah infeksi hati akibat virus hepatitis B. Imunisasi ini bekerja dengan merangsang sistem kekebalan tubuh agar menghasilkan antibodi yang dapat melawan virus. Peringatan imunisasi hepatitis B. Yang pertama, imunisasi hepatitis B tidak boleh diberikan kembali bila penerima vaksin mengalami reaksi alergi serius setelah imunisasi hepatitis B sebelumnya. Yang kedua, pada orang yang mengalami batuk pilek sedang hingga berat, pemberian vaksin hepatitis B perlu dipertimbangkan untuk ditunda hingga orang tersebut sembuh. Sakit batuk pilek ringan bukan alasan untuk menunda vaksinisasi. Dosis vaksin hepatitis B. Pada bayi, vaksin hepatitis B diberikan 4 kali yaitu 12 jam setelah bayi lahir. Kemudian, vaksin kembali diberikan secara berturut-turut pada usia 2, 3, dan 4 bulan. Pemberian vaksin hepatitis B wajib dilakukan pada tiap anak dan remaja di bawah usia 19 tahun. Efek samping imunisasi hepatitis B. Yang pertama, demam. Yang kedua, gatal-gatal. Yang ketiga, mual. Yang empat, muncul ruam di kulit. 5, bengkak di area bekas suntikan. 6, sensasi terbakar pada kulit. 7, sakit kepala. 8, tubuh mudah lelah. Imunisasi campak. Imunisasi campak adalah vaksin untuk mencegah penyakit campak yang mulai diberikan pada anak usia 9 bulan. Pemberian vaksin ini masuk ke dalam program imunisasi rutin lengkap yang dianjurkan oleh pemerintah Indonesia. Jadwal vaksin campak. Jadwal pemberian vaksin campak dan vaksin MMR atau MR berbeda. Untuk vaksin campak, pemberian pertama dilakukan ketika anak masih berusia 9 bulan. Pemberian vaksin campak ini termasuk dalam program imunisasi dasar lengkap yang diwajibkan Kemenkes Republik Indonesia. Menggunakan imunisasi campak dengan benar. Imunisasi campak tersedia dalam bentuk suntik. Pemberian vaksin ini dilakukan oleh dokter. Dokter akan menentukan dosis sesuai dengan usia serta kondisi penerima imunisasi. Efek samping imunisasi campak. Yang pertama, gangguan penglihatan atau pendengaran. Yang kedua, rasa kantuk berlebihan. 3, mudah memar atau berdarah. 4, tubuh terasa lemas. 5, kejang. 6, demam. 7, bengkak, nyeri, dan kemerahan pada bagian yang disuntik. 8, sakit kepala atau pusing. 9, nyeri otot atau sendil. 10, mual dan muntah. 11, diare. Imunisasi polio. Pengertian imunisasi polio. Imunisasi polio adalah imunisasi yang diberikan untuk meningkatkan kekebalan terhadap penyakit poliomielitis, yaitu penyakit radang yang menyerang saraf dan dapat mengakibatkan lumpuh kaki. Jadwal pemberian. Imunisasi polio diberikan sebanyak 4 kali dengan selang waktu tidak kurang dari 1 bulan. Saat lahir, 0 bulan, dan berikutnya di usia 2, 4, 6 bulan. Dilanjutkan pada usia 18 bulan dan 5 tahun. Kecuali saat lahir, pemberian vaksin polio selalu dibarengi dengan vaksin DPT. Cara pemberian. Cara pemberian imunisasi polio bisa lewat suntikan atau lewat mulut. Di Indonesia, yang digunakan adalah OPF karena lebih aman. OPF diberikan dengan meneteskan vaksin polio sebanyak 2 tetes langsung ke dalam mulut anak atau dengan menggunakan sendok yang dicampur dengan gula manis. Imunisasi polio diberikan 4 kali dengan jarak minimal 4 minggu. Efek samping hampir tidak ada.
Hanya sebagian kecil saja yang mengalami pusing, diare ringan, dan sakit otot. Tingkat kekebalan dapat mencapai hingga 90%. Pemberian imunisasi polio untuk memutus rantai penularan virus polio. Kontraindikasi tak dapat diberikan pada anak yang menderita penyakit akut atau demam tinggi di atas 38 derajat Celcius, muntah atau diare, penyakit kanker atau keganasan, HIV atau AIDS, sedang menjalani pengobatan radiasi umum, serta anak dengan mekanisme kekebalan terganggu. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.